membacakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dinukilkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga beliau berwasiat untuk senantiasa mendengar dan taat kepada para penguasa, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi, ataupun dijelaskan di dalam beberapa riwayat bahwasanya meskipun yang memerintah ataupun yang menguasai kaum muslimin pada saat itu adalah seorang budak yang dalam keadaan sejelek dari segi fisiknya. Namun Rasulullah SAW memerintahkan untuk tetap mendengar dan taat kepada mereka, para penguasa, para ulatul umur, fajiran kana aw birran, baik itu penguasa yang baik ataupun yang jahat. Maka selama masih menampakkan keislamannya, maka wajib bagi kaum muslimin siapapun dia untuk mendengar dan taat kepada mereka para penguasa. Dan tentunya dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang ketaatan kita kepada mereka para penguasa, yakni dalam perkara yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan kepada makhluk itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara baikan. Adapun dalam perkara kejelekan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, melanjutkan wasiatnya, yang mana Rasulullah sebelumnya mewasiatkan tentang takwa, yang ini merupakan sesuatu yang memberikan maslahah, manfaat kepada seorang hamba di akhirah, dan juga mewasiatkan kepada mereka untuk mendengar dan taat kepada para penguasa, yang ini apabila dijalankan akan memberikan maslahah, kemanfaatan di dunia bagi kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, bahwa sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka niscaya dia akan melihat adanya perselisihan yang banyak yang terjadi di tengah umat. Dan ini terjadi di tengah kaum muslimin, dan ini merupakan bukti dalailun nubuwati Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk tanda-tanda bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak perkara-perkara, berita-berita yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian terjadi, apa yang beliau sabdakan, apa yang telah beliau khabarkan kepada para sahabatnya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW suatu ketika beliau memberitakan tentang akan terbukanya Khaybar, atau akan dimenangkannya Khaybar oleh kaum muslimin, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, la u'tiyanna rayata rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluh wa yuhibbu Allah wa rasulah hatta yuftaha lahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sungguh saya akan memberikan bendera ini kepada seorang yang Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, yakni pada perang Khaybar. Kemudian terbukti apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata pada perang Khaybar kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan, serta kaum musyrikin ataupun al-Yahud pada saat itu berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Dan begitu pula ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang fitnah yang akan menimpa sahabat yang mulia Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya keduanya akan terbunuh di tangan orang-orang kafir. Adapun Utsman radhiyallahu taala an, beliau telah dikabarkan terbunuh dari kalangan orang-orang munafik. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar
Umar, Utsman, beliau ataupun mereka berada di bawah kaki gunung Uhud. Maka tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usbut Uhud, ma 'alaika illa nabiyyun was-siddiqun wasyahidan." Tenang wahai Uhud, sesungguhnya tidak ada bagimu melainkan hanya seorang nabi dan seorang siddiq, mengisyaratkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan asy-syahidan, dua orang yang syahid, yakni Umar bin Khattab dan Utsman radhiyallahu taala anhum, yang ternyata benar ya. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi ya, bahwasanya Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhuma mereka dibunuh ya, oleh orang kafir ya, ataupun orang-orang munafik, dan ternyata memang benar apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang fitnah yang akan menimpa ya, Utsman bin Affan, bahwasanya nanti akan muncul orang-orang yang akan merebut kekuasaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya ya Utsman ya, innallaha asa ayyul bisaka khamisan ya, fa idza arada al munafiqun ya, ala khal'ihi fala ta'lahu. Wahai Utsman, sesungguhnya mudah-mudahan Allah akan memberikan ya, baju untukmu ya, yakni kekuasaan, kekhilafahan, dan ini terjadi ya. Maka apabila ada orang-orang munafik yang datang kepadamu kemudian menghendaki untuk ya, merebut kekuasaanmu, fala ta'lahu, maka jangan kamu lepaskan kekuasaan itu hatta talqani, sampai engkau bertemu denganku, yakni sampai engkau meninggal ya. Dan ternyata wakil terjadi fitnah yang menimpa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ya, mendoakan kepada sahabat yang mulia Abu Zaid Al-Ansari ya, Amr bin Akhtab radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma jammilhu wa adim jamalahu." Ya Allah ya, baguskanlah ya, Abu Zaid ya, yakni Amr bin Akhtab radhiyallahu taala anhu, dan peliharalah ya, ketampanan serta kebagusan yang dimiliki oleh dia. Dan ternyata terbukti apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zaid ya, Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa beliau ya, Abu Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu itu memiliki ataupun diberikan karunia umur yang panjang ya. Sampai diriwayatkan dalam umur tersebut sampai beliau mencapai usia 120 tahun ya. Dalam keadaan beliau ya, tidak memiliki uban, melainkan sedikit saja ya. Artinya tidak memiliki rambut yang putih ya, di rambutnya. Akhirnya Allah pelihara ya, Allah pelihara ya, ketampanan serta kebagusan yang dimiliki oleh Abu Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nah, dan beberapa perkara yang lainnya yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala dzubabu fi ina'i ahadikum ya, falyaghmisu liyanzi'ha, fa inna fi ahadi janaha da'an wa fil akhar shifaan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seekor lalat masuk ke dalam bejana kalian, maka masukkanlah lalat itu, kemudian ya, angkat lalat itu, karena sesungguhnya pada salah satu dari sayap lalat tersebut ada racun ya, ada penyakit, dan pada sayap yang lainnya itu ada obat ya. Maka ini menunjukkan ya, ataupun memberikan ya, faedah kepada kita bahwa memang benar ya, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari risalah kenubuan ya, risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terbukti ya, seperti yang dinukilkan oleh Syalbani rahimahullah taala, menukilkan beberapa eksperimen ataupun percobaan yang dilakukan oleh beberapa dokter ketika meneliti ya, lalat ya, apakah betul ya, ada penyakitnya atau ya, ada obatnya. Ternyata memang benar ya.
Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa antum lihat di dalam silsilah hadis sahihah Syalbani rahimahullah taala. Walhasil bahwa apa yang beliau sampaikan di sini ya, menjelaskan tentang apa yang akan terjadi ya, di tengah umat ya, yakni berupa ikhtilaf, perselisihan yang banyak di tengah kaum muslimin. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang adanya ya, perpecahan ataupun perselisihan yang banyak yang terjadi di tengah kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin ya. Sunnahnya para khulafa, para khalifah ar-rasyidin. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa disifatkannya para khulafa dengan ar-rasyidin, hal ini disebabkan mereka adalah orang-orang yang mengetahui ilmu dan mengamalkan ilmunya. Araful haq, mengerti, mengetahui tentang kebenaran, wa qadaw bih, dan mereka adalah orang-orang yang menjalankan ya, menunaikan kebenaran yang mereka ketahui. Artinya mereka adalah orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya. Al-Mahdiyyin, dan mereka para khulafa adalah mereka yang terbimbing dan orang-orang yang telah Allah berikan hidayah kepada mereka. Maka itulah mereka ya. Ikutilah mereka sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha, dan berpegang teguhlah kalian ya, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ya, sunnah tersebut dengan an-nawajid. Nawajid ini adalah gigi geraham yang paling belakang ya. Gigi geraham yang paling belakang ya. Jadi susunan gigi itu kalau diurut dari depan ya, sunaya, kemudian rubaiyah ya, kemudian apa? Anyab ya, gigi taring, kemudian setelah itu adros, gigi geraham. Gigi geraham ini terbagi menjadi 3. Ada dawahik ya, ada tawahik, dan ada nawajid. Dan nawajid yang paling belakang ya, gigi geraham yang paling belakang. Maka Nabi SAW ketika memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menggigit ya, sunnah Nabi SAW tersebut, maka gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang. Maka dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala bahwa ini adalah kinayah an syiddatil tamassuk. Ini merupakan ungkapan kinayah ya, majaz ya, sesuatu yang menggambarkan ya, tentang keadaan kuatnya seseorang di dalam memegangi sunnah tersebut. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Dan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Nah, maka ini yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin untuk bertakwa, untuk mendengar dan taat kepada para penguasa, dan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala terjadi iftiraq wal ikhtilaf ya, perpecahan serta perselisihan di tengah kaum muslimin. Dan sebutkan di sini ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat yang lain beliau menyatakan, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala sintain atau sintain wa sab'ina millah. Ketahuilah ya, dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, mereka telah terpecah ya, menjadi 72 millah. Wa inna hadhil millah,
Sataftariqu ala 73. Adapun millah ini, yakni agama ini dinul Islam, maka akan terpecah menjadi 73. Sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. Adapun 72 kelompok mereka di neraka dan hanya satu saja yang di dalam syurga, wahyal jamaah, dan mereka itulah al jamaah. Ya. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa hasanahu al-Hafidh. Telah diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Ahmad dan yang selain beliau, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau menghasankan hadis ini. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain beliau menyatakan kulluhum finnar illa millatun wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu millah saja. Ma ana alaihi washabi. Siapa mereka itu? Yang satu kelompok saja, satu millah saja yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Rasulullah SAW menyatakan ma ana alaihi washabi, yaitu apa-apa yang dia berada di atas, apa yang aku berada di atasnya, dan yang telah dijalani oleh para sahabatku radhiyallahu ta'ala anhum. Rawahu Tirmidzi wa hasanul Albani fi Shahihil Jami'. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menghasankan di dalam Shahihul Jami' nomor 5219. Maka riwayat-riwayat ini menjelaskan ataupun mendukung riwayat yang kita sebutkan tadi tentang adanya ikhtilaf, perpecahan yang terjadi di tengah umat, bahwa sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi haqqul qaul, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan umat ini terpecah-pecah. Namun bukan berarti ketika Allah menakdirkan umat ini terpecah-pecah kemudian dibiarkan begitu saja. Karena ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita kaum muslimin, manakala terjadi perpecahan maka pegang erat-erat Al-Quran dan As-Sunnah, pegang erat-erat sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan hablullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dan janganlah kalian berpecah belah. Yang ini menunjukkan ketika Allah menakdirkan adanya perpecahan umat, bukan berarti Allah cinta terhadap perpecahan dan perselisihan yang terjadi di tengah umat. Namun ini sebagai ujian dari Allah, imtihan kepada manusia, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur di dalam keimanannya dan yang dusta. Siapa di antara mereka yang betul-betul mencari kebenaran, betul-betul ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, ingin masuk surga. Maka Allah dan Rasulnya telah memberikan solusi, telah memberikan jalan keluar ketika terjadi perpecahan umat. Maka pegang erat sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya para khulafa, para khalifah, para sahabat Nabi SAW. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW ketika terjadi perpecahan umat, ketika terjadi perselisihan di tengah umat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum mukminin, kaum muslimin, ketika mereka berselisih, maka hendaklah mereka mengembalikan urusannya kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang ditetapkan maka itulah yang terbaik. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian berselisih dalam suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yakni kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu adalah perbuatan amal yang baik, yakni mengembalikan segala urusan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini adalah perkara yang baik dan akibatnya pun
akan baik pula. Dan di antara faedah yang lain yang bisa kita ambil dari apa yang kita bacakan dari beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis ini menjelaskan tentang wajibnya kita untuk mengikuti para sahabat, mengikuti para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu taala anhum, menjadikan pemahaman mereka sebagai rujukan di dalam kita memahami Islam, di dalam kita mengkaji Islam, karena mereka lah para sahabat yang telah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan telah diberikan rekomendasi sebagai ahli syurga, orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah dan Rasulnya telah menetapkan kepada para sahabat sebagai orang-orang yang telah dijamin oleh Allah sebagai calon penghuni syurga, maka siapa lagi yang bisa menggagalkan, membatalkan apa yang telah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah menyatakan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka sebagaimanapun mereka ridha kepada Allah. Ini mereka para sahabat, orang yang Allah ridhai, dan mereka para sahabat adalah orang yang ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menyiapkan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Yang demikian ini adalah keberuntungannya sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad radiyallahu anhum, laqad radiyallahu anil mu'minina id yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima fi qulubihim fa'anzala 'alaihim as-sakinata wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon, yakni dalam peristiwa baiat ridwan. Pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat, orang-orang yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa baiat ridwan. Allah ridha kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Fa anzala 'alaihimus sakinah, dan Allah menurunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka berupa kemenangan yang dekat, dan Allah memberikan kepada mereka ghanimah-ghanimah yang bisa mereka dapatkan dari peperangan yang akan mereka hadapi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan maha bijaksana, dan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan telah mengkhabarkan tentang ciri-ciri para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan hanya di dalam Al-Quran, bahkan mereka para sahabat, ciri-ciri mereka telah tercatat, telah dimuat, telah dikisahkan oleh Allah di dalam Taurat dan Injil. Di dalam Taurat dan Injil, Allah menyatakan, Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, wa yansuruna Allah wa rasulah, wa yansurunahu. Tarawna ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, dzalika mathalun fit Taurati wa mathalun fil Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yujibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-29, antum bisa lihat bagaimana Allah mengisahkan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, ini para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir dan sangat lemah lembut kepada kaum mukminin. Kalian melihat pada wajah-wajah mereka ada tanda-tanda sujud dan ruku'. Dan itulah tanda-tanda yang Allah kabarkan di dalam Taurat
dan di dalam Injil, ya. Dan keadaan mereka diibaratkan oleh Allah seperti, ya, tunas-tunas yang tumbuh, ya, menjadi besar, kuat dan kokoh, ya, berdiri di atas akarnya. Ini yang Allah kisahkan. Hal ini, ya, Allah sebutkan agar supaya, ya, orang-orang kafir menjadi jengkel, marah, ya, terhadap apa yang Allah kabarkan tentang keadaan para sahabat Nabi SAW. Dan Allah telah menyiapkan kepada mereka, ya, orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh di antara para sahabat Nabi SAW berupa ampunan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula dalam suratul Hasyr, ya, ayat yang ke-8 dan 9, ya, ketika Allah mengisahkan tentang al-fuqara minal muhajirin, orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajir dan ansar, ya, dikisahkan dalam ayat tersebut. Ya, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka al-fuqara, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, yang mereka adalah orang-orang yang diusir dari kampung mereka, dan harta-harta mereka pun, dan mereka, ya, adalah orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menolong Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur, kata Allah Subhanahu wa taala. Telah diberikan rekomendasi bahwasanya para sahabat dari kalangan muhajirin adalah orang-orang yang jujur di dalam keimanannya, ya. Dan ketika Allah mengisahkan tentang keadaan orang-orang yang tinggal di Madinah, ya, yakni para sahabat Al-Ansar, ya, dari kalangan Ansar, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada orang yang hijrah kepada negeri mereka, yakni orang-orang muhajirin. Mereka cinta, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki hasad, dengki terhadap apa yang dimiliki oleh saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Dan mereka adalah orang yang senantiasa mendahulukan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Meskipun mereka adalah orang yang membutuhkan apa yang mereka berikan, ya, kepada sahabat dari kalangan muhajirin. Sampai-sampai ketika ada sahabat yang mereka, ya, memiliki istri lebih dari satu, maka niat mereka ingin memberikan istrinya kepada sahabat yang datang dari muhajirin, dari Mekah, ya. Dan mereka, ya, telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah, ya, bersihkan, ya, Allah jaga pada dirinya itu sifat bakhil, maka mereka lah orang-orang al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Para ulama menyebutkan, ya, bahwasanya ayat ini menjelaskan, ya, ataupun menunjukkan kepada kita bahwasanya dari kalangan para sahabat Nabi itu di antara mereka ada yang, ya, ada yang lebih diutamakan, ya. Dan di sini disebutkannya pertama kali tentang keadaan al-muhajirin sebelum keadaan, ya, para sahabat dari kalangan Ansar, menunjukkan bahwasanya para sahabat dari kalangan muhajirin ini lebih utama, ya, lebih afdal daripada para sahabat dari kalangan Ansar. Namun mereka semuanya adalah sahabat Nabi alaihissalam, yang mereka adalah orang-orang yang semuanya telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini pula, ya, menjelaskan kepada kita, ya, tentang dilarangnya, ya, seorang untuk berpaling, ya, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun bahkan di sini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akibat dari seorang berpaling, ya, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebinasaan dan kehancuran, ya, karena akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya.
berpaling dari sunnah. Berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebinasaan. Naam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syirratun wa likulli sirratin fatratun faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya, ya. Setiap amalan ada masa-masa semangatnya. Maka barang siapa yang masa-masa semangatnya itu, ya, ataupun bahwasanya setiap amalan itu, ya, memiliki masa-masa semangat untuk mengamalkan amalan tersebut, ya. Seorang terkadang, ya, ketika melakukan suatu amalan dia memiliki semangat yang tinggi, ya. Namun suatu ketika dia mendapatkan masa-masa yang dia itu terkadang jenuh, ya, malas untuk melakukan amalan tersebut. Dan ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masa-masa jenuhnya, ya, masa-masa bosannya itu diarahkan kepada sunnahku, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya melakukan amalan-amalan ketaatan yang lainnya, ya, selain apa yang telah dia lakukan untuk menghilangkan kejenuhannya tersebut, faqad aflah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah beruntung. Namun sebaliknya, barang siapa yang masa-masa bosannya, ya, masa-masa jenuhnya itu diarahkan, ya, dilampiaskan untuk sesuatu kepada yang bukan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bukan amalan soleh, maka faqad halak, maka sungguh dia akan binasa, ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa al-i'rad anis sunnah halak, berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebinasaan, ya. Sebagaimana telah binasanya kelompok-kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita, ya, bahwa al-haqqu la yu'rafu bil kasrah, bahwa kebenaran itu bukanlah diketahui dengan banyaknya pengikut. Sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan itu ada 72 kelompok di tengah kaum muslimin yang mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Yang ini menunjukkan bahwa kebanyakan, ya, keadaan mayoritas manusia mereka adalah orang yang tersesat, ya, orang yang menyimpang. Namun sedikit sekali mereka yang terbimbing, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa kebenaran, ya, itu bukanlah diketahui dengan banyaknya orang yang mengikuti, ya. Seperti yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan beberapa para nabi yang mereka ada yang memiliki pengikut 1, 2, 3 ataupun segelintir orang saja. Bahkan di antara para nabi ketika berdakwah kepada umatnya tidak ada yang mau mengikutinya, ya. Artinya tidak memiliki pengikut sama sekali, ya. Maka ini menunjukkan bahwa kebenaran, ya, itu adalah apa yang mencocoki kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mencocoki kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sedikit yang mengamalkan. Dan sebaliknya, suatu cukup dikatakan batil, ya, keliru, menyimpang, apabila, ya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun banyak sekali yang mengamalkan, banyak sekali yang melakukannya, ya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalakai rahimahullah di dalam Syarah Usul Al-I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, ketika menyebutkan tentang definisi al-jamaah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan man wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Siapa itu al-jamaah? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, mereka adalah orang yang mencocoki kebenaran, ya, meskipun, ya, dia sendirian, ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ya,
man wafaqa ta'atallah wa in kunta wahdak. Yaitu ketika seorang itu mencocoki kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun engkau sendirian, ya, maka ini tolak ukur dari kebenaran, yaitu apa saja yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sedikit sekali yang mengamalkannya, ya. Maka hadis ini sekaligus membantah, ya, tentang keadaan, ya, orang-orang yang mereka lebih mengutamakan, ya, besarnya pengikut ataupun banyaknya pengikut, seperti dari kalangan Hizbiyun dan Halukiyun. Mereka yang lebih mengandalkan kepada kuantitas jumlah pengikut daripada kualitas, ya. Nah, dan mereka berusaha untuk, ya, menjadikan seluruh manusia, ya, seluruh kaum muslimin ridha, ya, senang, ya, sependapat dengan apa yang mereka serukan, ya. Nah, sementara para ulama menyebutkan bahwa ridhan nas ghayatun la yudrak. Keridhaan manusia itu suatu tujuan yang tidak akan tercapai, ya. Tidak akan tercapai, ya. Tidak akan tercapai. Ketika mereka berusaha untuk menyatukan, ya, kaum muslimin di bawah satu partai ataupun satu bendera dalam satu organisasi, maka jangan harap, ya, kaum muslimin akan mampu ataupun akan mau untuk bersatu di bawah bendera mereka, karena ridwan nas ghayatun la yudrak. Keridhaan manusia itu sesuatu tujuan yang tidak akan tercapai selama-lamanya, ya. Ketika jamaah tabligh misalkan ridha dengan apa yang mereka serukan, Ikhwanul Muslimin ridha dengan apa yang mereka serukan, Syiah ridha terhadap apa yang mereka serukan, Hizbut Tahrir mereka ridha terhadap apa yang mereka serukan, dan kelompok-kelompok yang lainnya mereka ridha. Kalau mereka ridha semuanya, ahli sunnah tidak ridha, ya, dengan apa yang mereka serukan. Ya, ridwan nas ghayatun la yudrak, kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Maka ikhwan fi din azamullah, ini beberapa hal yang berkaitan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya untuk i'tisam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perpecahan umat, perselisihan yang terjadi di tengah umat. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.